Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Satyani, NIM 2104675. Izin menjawab UTS Sejarah Indonesia Kuno. 1. Analisis kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Jawab. Karena perdagangan antara Cina atau Tiongkok dan India mulai berkembang di abad ke-5 Masehi, terutama setelah berkunjungnya biksu Cina yang bernama Fa Hien atau Faxian ke India pada tahun 399 hingga 412 Masehi. Fa Hien berkunjung dari Cina ke India melalui jalur darat, melalui Gurun Gobi, Gurun Tarim, dan pegunungan Hindukush. Fa Hien sampai ke Lumbini, kota tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Dalam perjalanan pulang, Fa Hien menempuh jalur yaitu jalur laut melewati Sri Lanka dan Selat Malaka sebelum sampai ke Cina. Perjalanan ini membantu membuka jalur perdagangan Selat Malaka dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di wilayah Indonesia. Karena wilayah ini banyak dilalui para biarawan dan biksu dan pedagang dari kedua negara. Akibat dari perdagangan ini muncul kerajaan yang dipengaruhi agama Buddha dan Hindu seperti Kerajaan Sriwijaya. Ini menjadi makmur karena peranan sebagai perantara dan pelaku perdagangan antara Cina dan India. Jika saudara menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota Kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyat berada dalam kemiskinan? Jika saudara setuju dengan sikap Siddhartha, apa alasan? Jika saudara punya pendapat lain, jelaskan apa alasannya. Jawab. Dari kisah awal mula kemunculan agama Buddha ini diceritakan ketika seorang putra mahkota yang suatu saat kelak akan menjadi seorang raja yang pedas. Masa hidupnya, ia merasakan semua kenikmatan duniawi, kehidupan yang serba berlebihan, yang dimana semua keinginannya pasti terpenuhi. Lalu ketika dia pertama kali keluar istana untuk pertama kalinya, pula dia melihat kenyataan dari sebuah kehidupan. Dia melihat banyak dari rakyatnya yang mengalami penderitaan. Setelah itu, dia mulai meninggalkan kehidupan mewahnya yang selama ini dia rasakan di kerajaan, dan lalu dia memilih menjadi seorang petapa. Menurut pendapat saya, jika saya menjadi Siddhartha, maka saya tidak akan memilih untuk menjadi seorang petapa. Karena jika saya adalah seorang putra mahkota yang suatu saat akan menjadi seorang raja, maka saya akan berusaha membantu dan menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Saya seorang raja yang tidak malah menjadi seorang petapa dengan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saya, tapi saya akan menghilangkan penderitaan rakyat saya. Analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut para ahli agama Buddha lah yang masuk pertama ke Nusantara. Jawab. Karena kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak Hindu daripada Buddha, yang dimana menurut para ahli agama Buddha lah yang lebih dahulu masuk ke Indonesia. Nah, menurut pendapat saya dan juga berdasarkan referensi-referensi yang sudah saya baca, kenapa kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak Hindu ketimbang Buddha adalah yang dimana kerajaan pertama tersebut adalah kerajaan Kutai, yang mana pada saat itu Kutai sangat banyak sering berkontak atau berinteraksi dengan para pedagang dari India, yang dimana para pedagang dari India ini mereka beragama Hindu. Sehingga secara tidak langsung kerajaan Kutai terpengaruh oleh agama Hindu dari para pedagang India tersebut, dan juga pada saat itu Raja Kerajaan Kutai ia menganut agama Hindu. Karena itulah mengapa kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak kepada agama Hindu daripada agama Buddha. Adalah karena kerajaan Kutai tersebutlah yang dimana mereka sering berkontak dengan para pedagang India yang memiliki agama Hindu daripada agama Buddha. Ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar yang sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut baik dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya, maupun pengetahuan. Jawab. Karena kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaannya menjadi keberhasilan politik ekspansi atau perluasan wilayah-wilayah ke daerah yang sangat penting. Untuk perdagangan lainnya adalah kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional di Asia Tenggara.
Letak yang strategis ini menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan pusat perdagangan dan pelabuhan transit. Kerajaan Sriwijaya dalam berdagang sangatlah baik. Hal itu juga faktor dari pemimpinnya yaitu Raja Bala Putra Dewa. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu menjaga keamanan para pedagang yang datang dari luar ke Sriwijaya. Tol lain yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat adalah faktor kehidupan sosial yang masyarakatnya terutama dalam bidang pendidikan. Ini terbukti karena pada saat itu kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memang menjadi pusat pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Sriwijaya sangat berpengaruh dalam mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan Selat Sunda, jalur ini merupakan jalur sentral perdagangan antar bangsa.